Hai semua, assalamualaikum, selamat datang di channel Yulia Listiari. Di video kali ini aku mau bikin jajanan street food Korea, yaitu tteokbokki. Ini tuh ternyata enak banget loh teman-teman. Dan di sini aku mau menggunakan bahan-bahan yang ekonomis dan mudah didapat, yaitu tanpa saus gochujang dan tanpa minyak wijen. Karena saus gochujang itu susah ditemukan di mana-mana, jadi aku menggunakan yang ekonomis. Dan di sini juga minyak wijen juga relatif mahal harganya, jadi aku menggunakan bahan-bahan yang ekonomis. Yuk kita buat sama-sama, tonton videonya sampai akhir. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan resep-resep selanjutnya. Terima kasih. Pertama, siapkan 100 gram tepung beras, dan di sini tepung berasnya aku sangrai terlebih dahulu agar tidak ada bau langu-langu dari tepung beras. Kita sangrai sampai warnanya agak kecoklatan, kemudian angkat. Siapkan wadah besar 100 gram tepung sagu dan 100 gram tepung beras yang sudah disangrai tadi, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita tuang air panas. Ini air panasnya sekitar 180 ml sampai 200 ml ya. Pokoknya ini dikira-kira aja, dan airnya itu harus benar-benar mendidih dari kompor ya. Diaduknya menggunakan centong terlebih dahulu agar tidak panas. Kemudian ini akan aku gunakan tangan agar lebih cepat dan tercampur rata. Kita aduk, kita ulenin sampai benar-benar tercampur rata ya. Setelah bisa dibentuk seperti ini sudah tercampur rata dan bisa dibentuk. Pastikan adonannya ini enggak terlalu kelembekan dan enggak terlalu kekerasan, pokoknya dia mudah dibentuk. Kemudian aku masukkan 1 sendok makan minyak goreng ya. Kita aduk lagi sampai teksturnya kenyal. Minyak gorengnya ini pengganti dari minyak wijen ya teman-teman. Setelah itu ini kita taruh di tatakan dan kita pipihkan memanjang dan kita bagi-bagi. Kenapa harus dibagi-bagi? Agar memipihkannya itu lebih mudah. Dan ini kita ambil satu dan akan kita pipihkan terlebih dahulu agar mudah dipipihkan memanjang. Kemudian kita roll seperti ini menggunakan tangan aja. Pipihkan kalau bisa agak sedikit kecil, jangan terlalu besar ya teman-teman. Kita pipihkan sampai memanjang dan kita potong seperti ini. Pokoknya disesuaikan dengan bentuknya aja. Untuk besar dan kecil panjangnya itu disesuaikan aja dan sesuai selera teman-teman aja ya. Di sini aku memotongnya masih sedikit agak memanjang, karena kalau motong kecil-kecil itu takut kelamaan ya teman-teman. Jadi seperti ini aja dan disesuaikan sama wadah dan tempat rebusannya. Kemudian ini sudah selesai dan ini akan kita rebus. Siapkan air yang sudah mendidih, masukkan minyak goreng sekitar 2 sendok makan dan masukkan tteokbokkinya. Kenapa harus dikasih minyak? Agar tteokbokkinya itu tidak saling menempel ketika matang. Siapkan air dingin. Ini aku siapkan air dingin agar tteokbokkinya nanti teksturnya jadi semakin lembut ya ketika setelah diangkat. Kemudian ini tteokbokkinya sudah matang, sudah mengambang, tandanya sudah matang, dan ini kita langsung celupkan ke air es yang sudah aku siapkan terlebih dahulu. Untuk merendamnya ini cukup sampai sebentar aja, kemudian langsung ditiriskan. Setelah ditiriskan seperti ini, dan ini sudah dicampur dengan minyak goreng ya agar tidak saling menempel. Dan ini akan kita potong, diukur terlebih dahulu agar sama rata ya. Kita potong gunakan pisau yang tajam untuk memotongnya. Untuk kematangan tteokbokkinya ini sudah benar-benar matang sampai dalam ya teman-teman. Dan ini kita lanjut potong lagi sampai selesai. Kemudian kita lanjut buat sausnya. Di sini aku menggunakan cabai bubuk sekitar 2 sendok makan. Ini harus cabai yang bubuk ya. Dan ini tomat, saus tomat 3 sendok makan.
setengah buah bawang bombay yang sudah diiris kecil-kecil seperti ini, 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok makan tepung beras. Kemudian ini ada penyedap rasa, kaldu jamur, garam, gula, dan lada. Resep lengkapnya ada di deskripsi box ya. Bisa cek aja langsung nanti ya. Dan ini kita tambahkan 500 ml dan bumbu-bumbu ini akan kita tumis semuanya. Siapkan minyak, panaskan minyak terlebih dahulu, masukkan bawang putih, tumis sampai matang, kemudian masukkan bawang bombay. Masukkan cabai bubuk. Kemudian ini kita tumis sampai cabai bubuknya agak mengering. Setelah mengering seperti ini, masukkan air 500 ml air. Kemudian 3 sendok makan saus tomat tadi kita masukkan. Masukkan bumbu-bumbu yang sudah disebutkan tadi ya. Kita masukkan dan tunggu sampai benar-benar larut. Tambahkan 1 sendok teh saus tiram. Kalau teman-teman gak ada boleh di skip. Dan ini bahan tambahannya. Di sini aku menggunakan cikua. Teman-teman bisa gunakan otak-otak ikan atau bakso ikan juga bisa ya. Ini cikuanya aku potong memanjang seperti ini sama dengan topokinya. Kemudian ini kita tunggu sampai benar-benar mendidih. Setelah mendidih, masukkan tepung berasnya. Tepung berasnya yang sudah dilarutkan dengan air terlebih dahulu agar tepungnya nanti tidak menggumpal ya. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Kelihatan sudah dicampur tepung beras ini agak sedikit mengental. Setelah mendidih, ini kita masukkan topokinya. Kita masukkan semua topokinya. Setelah dimasukkan topoki, ini kuahnya nanti akan tambah mengental lagi. Tapi teman-teman gak usah khawatir, ini bisa ditambahkan air lagi kalau agak mengental sausnya ya. Kemudian ini kita tunggu sampai benar-benar mendidih. Jika sudah masuk topokinya, memasaknya jangan terlalu lama ya, karena nanti topokinya bisa lodok ya, atau agak sedikit bonyok gitu ya teman-teman. Kemudian setelah topokinya matang, ini di sini aku menggunakan wadah box seperti ini, ukuran 400 ml. Kalau teman-teman mau dibuat ide jualan, boleh ya diwadahkan seperti ini aja. Di sini aku mau mencontohkan untuk ide jualan cocok banget. Topoki ini sangat laris manis dijual ya. Untuk satu resep ini aku mendapatkan 2 box setengah, dan kalau teman-teman mau dibuat ide jualan, bahan-bahannya boleh ditambahkan lagi. Kemudian terakhir ini aku kasih daun bawang dan biji wijen sangrai. Kalau nggak mau dikasih daun bawang atau biji wijen, boleh di skip aja ya. Dan ini karena mau mempercantik bentuk topokinya aja supaya lebih menarik. Resep asli topoki itu menggunakan minyak wijen dan saus gochujang, tapi di sini aku menggunakan resepnya yang tanpa gochujang dan minyak wijen. Pokoknya ini mantap banget. Dan di sini akan aku cobain topokinya. Kalian bisa lihat ini teksturnya kenyal banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman, teksturnya kenyal, matang dengan sempurna. Pokoknya ini tuh empuk ya, udah nggak kayak karet gitu. Makanya teman-teman, untuk bahan tambahannya di sini aku menggunakan cikua. Teman-teman boleh menggunakan otak-otak ikan atau menggunakan bakso ikan dan sosis juga bisa ya. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Selamat mencoba di rumah ya. Mohon maaf kalau ada kata salah dalam penyampaian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan resep-resep selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.